105.8 Light FM, the best low-hit station. 105.8 Light FM. 105.8 Light FM. Broadcasting live from the 19th floor of Menara BTN, Jalan Gajah Mada No. 1, Harmony Central, Jakarta. 105.8 Light FM. Telephone number 633-2703. Fax number 634-2707. Short message service 081-880-158. Marketing Department 525-7892. Welcome to the new 105.8 Light FM. The best low hit station. Or click www.litefmjakarta.com. Best slow hit station 105.8 Light FM. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM, the best slow hit station. 105.8 Light FM, the best slow hit station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam kajian berproses menuju kesejatian diri. Dan saya Jason Blue akan menemani Anda juga seperti biasa bersama Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Siwo? Alhamdulillah baik. Ini pasangan baru Jason ya. Iya. Oke, mudah-mudahan di situasi seperti sekarang ini kita bisa juga kembali on air karena minggu kemarin kita tidak berjumpa ya. Iya. Kembali normal dalam kajian berproses menuju kesejahteraan diri. Dan ini untuk Anda light audience untuk malam hari ini interaktif hanya melalui SMS kami di 081 880 1058. Karena ini masih dalam tahap perbaikan, jadi kita lewat SMS di 0818801058 dimanapun Anda berada, baik itu di Jakarta, di luar Jakarta, atau di luar Pulau Jawa, di luar negeri, silakan. Dan langsung saja ke Siwo ya, silakan Siwo. Saya ingin turut menghantarkan Mas siapa ya? Jason. Mas Sam siapa ya? Mas Brian Silver. Ya, karena beliau sudah mengambil satu alur yang kayaknya tidak bersama sharing kita lagi. Semoga beliau bisa menempuh hidup yang lebih baik. Semoga hidupnya kian diberkati dan semoga beliau semakin mampu membawa dirinya semakin sempurna dalam rangka penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan melalui suara ini saya mau memohon maaf kepada Mas Brian Silver kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, dan saya hanya bisa untuk berharap semoga kita semuanya yang masih di Light FM maupun yang sudah menempuh jalur yang lain, semoga kita tetap dalam persaudaraan, dalam perdamaian, dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang punya pasangan baru saya, namanya Mr. Jason Blue. Mudah-mudahan kita bisa mengemban tugas kita masing-masing, dan semoga kita diberkahi oleh Tuhan. Amin. Nah, langsung saja ke light audience, barangkali sudah mulai masuk lewat SMS. Kelihatannya masih menantikan SMS dari light audience. Karena biasanya kan lewat telepon, tapi karena masih dalam keadaan seperti ini kita lewat SMS. Mungkin ada yang ingin Siwo sampaikan sebelum sambil menantikan SMS dari light audience. Silakan Siwo. Kalau nggak ada SMS, saya mau diem aja. Mau diam ya? Diam, merenung, tafakur. Iya, kalau sampai nanti 10 menit nggak ada SMS masuk, ditutup acara ini, diganti sama acara lain. Gitu ya? Oke, ini ada
Pak Yadi. Ada SMS? Ada, sudah mulai masuk. Iya. Sebentar, saya baca dulu ya. Ya, dari Pak Rudi di Tangerang. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Setelah melakukan pertaubatan, hal apa yang harus saya lakukan? Sudah. Nah, itu aja. Ini gebrakan pertama ini sudah langsung ke inti permasalahan kayaknya. Ya, saya ambil dulu ya. Silakan. Kepada seluruh Light Audience bersama seluruh staf dan keluarga besarnya, kepada seluruhnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala rasulil karim wa alihi thahirin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Light Audience dan seluruh saudara-saudara pendengar semuanya, sebelum kita masuk pada season pertama yang sudah diawali oleh Mas Rudi dari Tangerang, saya memohon maaf karena minggu kemarin tidak bisa sharing bersama-sama karena baru ada beberapa kejadian. Kita kayaknya sudah sering membahas bahwa seluruh kejadian itu tak ada satupun yang kebetulan. Semuanya terkait dengan adanya sebab-sebab tertentunya dan terjadi sebuah akumulasi akibat, dan itu bisa menjadi pada diri kita masing-masing bisa berbeda makna. Bisa jadi kita sedang diuji, bisa jadi kita sedang dihukum, ya. Bisa jadi kita sedang tapi yang pasti bahwa segala kejadian apapun itu ada dalam kerangka keadilan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sering kita bahas misalnya bahwa taklah satu kejadian pun yang kecil apalagi yang besar, dulu, kini, nanti, yang akan datang, tidak ada satupun kejadian yang tak mengandung hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat tergantung kemudian kepada kita. Kalau Allah selalu maha mendidik kepada kita, maka seluruh kejadian yang besar maupun yang kecil, kemarin, sekarang, nanti, itu semua pasti mempunyai nilai-nilai pendidikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Guru. Termasuk kejadian kemarin ada gedung BTN yang terbakar. Itu pasti di sana ada mengandung pendidikan dari Sang Maha Guru. Tinggal bagaimana kita bisa menempatkan diri sebagai murid yang baik. Kalau kita semakin selalu sadar bahwa kita ini murid yang sedang dididik oleh Sang Maha Guru Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berusaha menjadi murid yang baik, pasti kita bisa menangkap hikmah apa di balik itu. Kita bisa kita jadikan sebagai sarana untuk introspeksi, koreksi, sambil dalam rangka kita berproses menuju ke sejatian diri. Light Audience, saya mohon doa restu panjenengan semua. Saya akan memulai dari topik yang pertama. Tapi sebelum itu, sekedar mengingat ulang lagi bahwa saya duduk di sini sekedar melaksanakan kewajiban saya. Saya tidak berani mempunyai target apapun selain target saya adalah saya melaksanakan tugas saya dengan sebaik-baiknya. Dalam rangka bertugas agar bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya di dalam sharing ini, kadang-kadang saya dipaksa oleh kapasitas kekurangan saya. Pada saat nanti saya mengatakan saya belum tahu, itu saya juga sedang melaksanakan tugas saya. Pada saat saya mengatakan saya tidak tahu, itu juga saya sedang melaksanakan tugas saya. Jadi mohon dimaklumi karena saya duduk di sini hanyalah sebagai teman sharing Anda, sama sekali bukan sebagai narasumber atau rujukan, dan saya tidak pernah berani. Kalau dulu sih saya berani, sekarang ini tak lagi. Jadi saya tidak mengatasnamakan pihak manapun, apalagi atas nama kelompok tertentu atau agama tertentu atau inilah kebenaranku. Itu belum kelas saya sama sekali. Yang
bisa saya sharingkan hanyalah sebatas yang saya pahami dan saya yakini benar sementara ini. Jadi sangat masih relatif. Saya masih selalu dalam rangka berupaya memperbaiki diri agar kerelatifan itu semakin berkurang, semakin menuju mendekat kepada yang lebih mutlak, yang lebih absolut, lebih hakiki kebenarannya. Maka mohon jangan tergesa-gesa diterima dan juga jangan tergesa-gesa untuk ditolak. Kalau ada yang bisa mengambil kebenaran dan manfaatnya, ambil. Terutama tanyakan kepada nurani Anda. Adakah ini sebuah kebenaran? Kalau nurani kita mengatakan ya, ini kebenaran, silahkan diambil. Tapi manakala kita merenung dan kita mendapatkan suara nurani kita itu mengatakan ini tidak benar, maka jangan diambil. Boleh disimpan sebagai gudang informasi saja, suatu saat mungkin berguna, tapi manakala memang itu tak lagi berguna, jangan ragu-ragu, buang saja ke tempat sampah. Kita hanya bisa berproses menyempurnakan diri manakala kita selalu mempunyai komitmen terhadap kebenaran. Kebenaran yang mana? Kebenaran yang kita pahami saat ini sambil kita mencari kebenaran yang lebih tinggi dan lebih bermutu, sampai kita mendapatkan kebenaran yang di luar kapasitas kebenaran yang kita pahami, yaitu kebenaran-kebenaran yang terkait kepada kebenaran yang absolut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari para Rasulnya. Light audience, kita masuk ke Mas Rudi di Tangerang. Beliau mengangkat permasalahan setelah kita mengadakan pertaubatan, lalu apa? Apa kemudian setelah pertaubatan? Saya mempunyai beberapa pemahaman begini. Saya pernah mengalami pergulatan halte tertentu, baik secara ilmiah maupun dalam hal-hal yang ingin meraih ke dunia yang lebih tinggi, yaitu dunia spiritual. Bisa melalui ada torekot atau hal-hal yang agak terkait dengan sufisme atau kearifan gitu. Ada beberapa yang mengambil satu tradisi basic itu yang berbeda-beda. Ada yang mengambil basic perjalanan seseorang untuk menaik kepada jenjang spiritual, itu ada yang basicnya pakai sistem baiat. Baiat kepada sang mursyid, baiat kepada sang guru, dan dari baiat itu dia memulai perjalanannya untuk bersuluk menapak jalan spiritual, gitu ya. Nah, tapi tidak semua begitu. Saya mendapati juga ada yang basic menapaknya itu dari pertaubatan. Jadi kalau mau menapak jalan spiritual, ada juga komunitas spiritual itu yang mendirikan bangunannya, fondasinya itu dengan pertaubatan, bukan dengan baiat. Misalnya seperti itu. Kita bisa bedakan mungkin ya. Kalau ini sepanjang yang saya alami dan saya pahami ya. Jadi masih dalam dataran relatif. Saya lebih memahami kalau batu pondasinya itu baiat, itu di sana masih ada jalan yang menurut istilah saya bermudah itu tidak tol. Jadi kalau baiat itu kan ditujukan kepada mursyidnya. Nah, sementara komunitas spiritual yang lain dia mendirikan basic perjalanannya itu dengan basic pertaubatan. Nah, saya menganggap bahwa ini lebih tol karena langsung kepada Allah. Atau begini, kalau sistem baiat
itu bisa diafiliasikan ke figur-figur. Misalnya figurnya ya mursyid, atau figur itu misalnya kutub-kutub tertentu, gitu ya, atau ke jalur ada hierarki ke atas. Itu di sana ada halte yang harus dilewati, yaitu siapa yang membaiat dan siapa yang dibaiat. Nah, kemudian ada yang menggunakan basic perjalanannya itu dengan sistem taubat. Saya lebih memahami bahwa yang berbasic taubat itu jalannya lebih tol, lebih langsung, direct. Jadi tidak bisa diafiliasikan kemanapun, karena pertobatan tentu yang dituju kepada siapa dia bertaubat itu tidak bisa diafiliasikan kemanapun, kecuali itu hubungannya merupakan hubungan personal dari diri seseorang yang mau naik itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak tahu persis apakah yang dimaksudkan Mas Rudi itu terkait ke situ atau tidak. Jadi saya pending sebagai mukadimah seperti itu dalam rangka agar kita mempunyai perbandingan antara sistem bai'ah dan sistem pertaubatan. Nah, bagi yang belum pernah mempunyai fase-fase seperti itu, ya mari kita terus jalan. Insya Allah suatu saat kalau Allah berkenan, kita akan dipertemukan kepada sistem-sistem seperti itu. Taubat itu merupakan hubungan personal seseorang kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sudut pandang manapun, pertobatan itu tidak ada buruknya. Kalau kita misalnya kita pandang dari sisi permohonan, atau lebih serius lagi doa, saya memahami satu doa, satu permohonan yang tidak pernah salah. Itu adalah permohonan ampun, istighfar, pertobatan. Tapi kalau memohon yang lain, masih mungkin permohonan kita ini tidak pas terhadap diri kita, terhadap kesemestaan yang ada. Ya, kita misalnya kita memohon kepada Allah agar saya itu dicukupi hartanya, itu sebuah permohonan. Tapi belum tentu itu pas untuk kita. Saya memohon agar misalnya saya mempunyai jabatan tertentu, boleh memohon, tetapi belum tentu pas. Tapi kalau permohonannya itu adalah permohonan ampun, itu siapapun orang yang melakukannya selalu pas. Jadi memang ada satu spesifikasi yang luar biasa tentang pertobatan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kayaknya pertobatan itu akan membimbing kita kepada banyak sekali hal. Dan hal yang terpenting sepanjang yang saya tahu adalah dari yang dikandung dari makna taubat itu adalah meninggikan Tuhan dan merendahkan diri. Itu sesuatu yang sangat basic, sangat basic. Baik dari agama-agama di luar Islam maupun di dalam agama Islam, itu sepanjang yang saya tahu, basic pengajaran esensi agama itu adalah itu, meninggikan Tuhan, merendahkan diri, menjadikan Tuhan sebagai dominasi diri kita, dan egoisme kedirian kita luruh di bawah dominasi ketuhanan itu. Nah, itu bisa tercapai dengan taubat, tapi belum tentu bisa dicapai dengan baiat. Saya mohon maaf nih, saya membanding beberapa pengalaman saya saja ya, bukan dalam makna yang lain-lain deh. Mudah-mudahan ini sebagai sharing saja toh. Itu yang pertama. Jadi pertobatan itu mempunyai esensi yang luar biasa,
yang saya pahami, esensi pertama adalah itu meninggikan Tuhan dan merendahkan diri. Kemudian yang berikutnya adalah untuk bertaubat. Itu pertama dibutuhkan adanya kejujuran terhadap dirinya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun kita, saya ataupun Anda, manakala kita belum berani jujur terhadap diri kita sendiri, kita akan sulit untuk bertobat. Kenapa? Karena tobat harus diawali dengan menyadari kesalahan dirinya dan kemudian dia meminta maaf dan seterusnya. Jadi tobat itu menuntut kita untuk selalu kita bersikap jujur terhadap diri kita sendiri. Jujur tanpa syarat. Nah, mudah-mudahan ini juga terkait kepada pertanyaan tadi. Setelah itu apa? Kalau taubat itu meninggikan Tuhan dan merendahkan diri, setelah itu apa? Ya setelah itu ya begitu. Kita menjaga sesama manusia, kami sesuka, kami seduka. 105.8 Light FM, the best slow hit station, masih dalam berproses menuju kesejatian diri. Mohon maaf untuk beberapa saat terjadi gangguan komunikasi dengan Siwo, dan saat ini saya sudah tersambung lagi dengan beliau. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Ya, silakan Siwo. Barusan listrik mati. Oh gitu ya. Terus hidup lagi. Ada pendidikan apa ya? Hikmahnya apa gitu? Ya itulah kita cari dong. Ya paling tidak kita harus luruh dalam takdir Allah. Kalau kita tidak luruh dalam takdir Allah, kita akan berunding. Lu kok mati ya begitu. Saya lanjut tentang pertobatan tadi. Sampai bahwa setelah tobat apa? Kalau pertobatan itu meninggikan Tuhan dan merendahkan diri, setelah bertobat ya kayaknya kita harus menjaga tobat itu. Nah, bagaimana menjaga tobat? Pada saat kita salah, kita tobat lagi. Pertobatan adalah di dalamnya mengandung bagaimana kita dibimbing dengan pertobatan itu untuk jujur terhadap diri kita sendiri. Kita berani mengakui kesalahan-kesalahan kita. Tapi itu kayaknya juga harus belajar. Saya juga masih dalam rangka belajar untuk itu. Kalau kita sudah terbiasa dengan jujur terhadap diri kita dan kita berani mengatakan, oh ini saya salah, oh ini saya tahu, oh ini saya tidak tahu, maka kita menerima kritik itu akan sangat longgar. Tapi begitu kita kurang bernyali di dalam terhadap pengakuan kesalahan terhadap diri kita, maka kita akan sulit, kita akan sempit terhadap sesuatu yang disebut dengan kritik. Ya, itu baru kritik, belum nanti ada celaan, belum nanti ada hujatan. Oh, itu lebih tinggi lagi, ya kan? Jadi itu salah satu bentuk peluruhan egoisme, salah satu bentuk perendahan kadar diri di hadapan kemahakuasaan Allah. Orang akan lebih mudah untuk mencapai ketentraman, kebahagiaan, dan dia mampu untuk mensikapi hal-hal yang tidak diinginkan.
Kalau kita tidak punya kejujuran terhadap diri, berani mengakui kesalahan, maka kita dikritik orang saja akan sakit. Apalagi dicela, apalagi difitnah, dihujat, itu kita akan sangat sakit. Tapi manakala kita berusaha bisa semakin belajar jujur terhadap diri kita sendiri, kita akan bisa mensikapi hal itu dengan semestinya. Berikutnya, setelah kita berani jujur, kita juga akan dibimbing oleh taubat itu untuk kita berani meminta